Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat dalam mengikuti perkuliahan kita, yaitu manajemen pembiayaan syariah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita dipertemukan kembali setelah kemarin kita melaksanakan ibadah puasa, dan ini kita sudah lebaran dan kita alhamdulillah sudah pertemuan yang ke-9. Nah teman-teman, pada hari ini nanti kita akan coba mendalami tentang pembiayaan murabahah di bank syariah, bagaimana praktiknya, mungkin juga bagaimana cara menetapkan harga jual bank atau menentukan profit margin, persentasenya berapa dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sebelum kita awali perkuliahan pagi hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah, apa yang kita cari selama ini, apa yang kita usahakan, ikhtiarkan dalam mencari ilmu, benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik teman-teman, alhamdulillah langsung saja kita mulai perkuliahan pada hari ini. Jadi ketika berbicara tentang pembiayaan murabahah ya di bank syariah, tentu kita menyadari bahwa tidak semua pembiayaan di bank syariah ini selalu bisa diselesaikan dengan cara akad mudharabah atau musyarakah atau bagi hasil ya. Tapi bank syariah ini juga bisa melakukan dengan akad yang namanya akad jual beli. Ya, akad jual beli ini bisa dikatakan nantinya akan bisa memperoleh pendapatan secara pasti karena kontraknya sudah di awal. Maka sering kali disebut juga natural certainty contract. Itu kontrak yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu murabahah itu? Kita mengingat di video sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa murabahah itu adalah ya akad jual beli atas barang tertentu ya kan, di mana penjual itu menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, kemudian ia mensyaratkan laba tertentu dalam jumlah tertentu gitu. Nah, itulah murabahah, kuncinya ada di sini ya. Jadi penjual ini sudah menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan ya, spesifikasinya seperti apa ya, kemudian desainnya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian penjual juga mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu. Nah, inilah yang dinamakan dengan murabahah. Nah, di murabahah sendiri sebenarnya Imam Syafi'i ya menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah yang menyatakan bahwa jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata, belikan barang ini untukku dan aku memberi gantungan, lalu itu pun orang membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Ini tentu didasarkan pada pada cerita atau hadis ya, yang mana dulu
eh, Nabi Muhammad itu pernah menitipkan sesuatu kepada sahabatnya, begitu punya uang 1 dirham, disuruh untuk membelikan sebuah kambing. Ternyata sahabatnya itu beli pakai uang 1 dirham itu dapat 2 kambing, dan 1 kambingnya itu kemudian di tengah perjalanan dijual, laku 1 dirham, kemudian dikembalikan kepada Rasulullah. Yang kambingnya masih tetap ada karena tadi belinya 2, kambingnya 1 dan 1 lagi uangnya dirham ini. Dan Rasulullah saat itu berkata, ya, semoga Allah memberkahi perdagangan itu. Nah, mungkin itu yang menjadi sandaran dari murabah itu. Saya tidak perlu memperdalam tentang hadisnya dan lain sebagainya, karena ini adalah tentang perkuliahan manajemen pembiayaan syariah, ya sekilas seperti itu. Baik, jadi seperti apa sih praktik murabahah dalam perbankan syariah itu? Nah, jadi bank syariah, ya, bank syariah ini umumnya mengadopsi murabahah itu untuk memberikan pembiayaan yang jangka pendek kepada para nasabah. Kenapa kok jangka pendek? Karena pembeliannya ini biasanya digunakan untuk membeli barang, ya, dan nasabah ini biasanya tidak memiliki kemampuan untuk membayar, sehingga dibantu oleh pihak perbankan syariah supaya nasabah bisa mendapatkan barang yang diinginkannya dengan akad murabahah, akad jual beli. Nah, jadi gini teman-teman, murabahah ini, ya, kalau dalam perbankan syariah ini prinsipnya sebenarnya hanya ada 2 prinsipnya. Prinsipnya ada 2, perlu teman-teman catat bahwa dalam pembiayaan murabahah ini harus ada 2 elemen pokok ini, ya. Ada 2 elemen pokok. Yang pertama adalah harga beli serta biaya yang terkait. Nah, ini kenapa ini menjadi penting, ya, nanti kita akan coba kupas, ya. Jadi harga beli serta biaya yang terkait ini akan menjadi syarat penting dalam sebuah jual beli, ya. Jadi bank ini tahu menetapkan atau memberitahu kepada calon nasabah tentang harga beli produk yang diinginkan oleh nasabah, barang yang diinginkan nasabah, dan dia nanti akan mensyaratkan biaya-biaya yang terkait, ya, biaya-biaya yang terkait, ya, karena mungkin nanti pembiayaannya kan dengan metode pembayaran tunda, kan begitu, ya. Jadi bayarnya nggak langsung kontan, nah, maka dia membutuhkan namanya biaya-biaya yang terkait. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan atas markup, ya. Jadi ada labanya, ya. Ini juga penting dalam praktik murabahah dalam perbankan syariah. Jadi perbankan syariah nanti akan menjelaskan tentang seberapa besar laba yang diambil oleh perbankan syariah dari akad murabahah yang dilakukan bersama nasabah tadi. Nah, maka saya katakan tadi bahwa ciri dasar kontrak murabahah ini adalah jual belinya dengan pembayaran tunda. Nah, biasanya ini kan pembeli ini harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya yang terkait, ya. Jadi mungkin perlu dipertegas bahwa pembeli harus tahu, ya. Pembeli harus tahu. Dia harus tahu berapa harganya, biaya-biayanya apa, ya. Harga aslinya berapa, kemudian nanti juga labanya berapa yang kita persentase dari totalnya, harga-harganya berapa. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara ngitungnya. Oke, ya. Kemudian yang kedua adalah apa sih yang dijual ini? Apakah ini dalam bentuk barang atau komoditas? Ya, tentunya yang nantinya barang ini nanti dibayar dengan uang, kan begitu. Nah, jadi barangnya harus jelas, ini barangnya.
barangnya bisa diakomodir oleh perbankan. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah apa yang diperjualbelikan ini harus ada, ya, harus ada dan dimiliki oleh si penjual, dan penjual ini harus mampu menyerahkan barangnya kepada pembeli. Jadi tidak seperti membeli kucing dalam karung, ya kan, ya beli barangnya nggak tahu seperti apa begitu, nggak ada. Dan nah, inilah yang membedakan sebenarnya di pembiayaan bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah. Jadi bank syariah ini sudah menjelaskan secara detail, misalnya kalau pengen beli mobil spesifikasinya ini, mereknya ini, ya kan, cc-nya sekian dan lain sebagainya, dan itu sudah harus diketahui sejak awal gitu ya, sehingga ketika melakukan pemesanan atau ingin membeli ini sudah tahu jelas begitu. Dan nanti harus ada kemampuan di pihak perbankan ini menyerahkan barangnya kepada nasabah gitu. Ini. Kemudian yang keempat adalah pembayarannya ini ditangguhkan. Maksudnya ditangguhkan itu pembiayaannya biasanya memakai cara atau metode pembayarannya ini pembayaran tunda. Artinya kalau dalam bisa dikredit lah, kira-kira begitu, bisa dikredit. Nah, ini pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah gitu ya. Oke, selanjutnya apakah kalau harga kredit ini lebih tinggi dalam praktik murabahah, kira-kira boleh nggak sih? Ya, tentu ini pertanyaan jadul ya, pertanyaan yang sering dilontarkan oleh beberapa pihak, dan ini kalau dijawab dengan kaidah fikih tentu akan banyak sekali yang namanya khilafiyah atau perbedaan pendapat. Nah, salah satunya adalah dalam perbedaan pendapat tentang jual beli dengan pembayaran tunda. Karena apa? Harga kreditnya nanti kan akan lebih tinggi daripada harga kontannya. Tapi oke, coba kita dalami dulu. Nah, teman-teman, ada khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih terkait tentang pembayaran tunda ini ya. Ya, jadi ada yang membolehkan, ada yang juga melarang gitu. Nah, coba kita lihat yang tidak sependapat atau tidak membolehkan ini adalah para ulama fuqaha awal ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i ya. Ini beliau berdua tidak menyetujui harga kredit yang lebih tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga lebih rendah untuk pembayaran tunai ya, karena zamannya berbeda ya teman-teman. Zamannya berbeda. Zaman dulu tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan ini sering orang membeli ini melalui mekanisme kredit, cara kredit. Nah, zaman dulu memang Imam Malik dan Imam Syafi'i ini tidak menyetujui harga kredit yang lebih tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga lebih rendah untuk pembayaran tunai. Nah, belum pernah ya menemukan pendapat dari kedua ya imam tadi yang menyatakan bahwa jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi ini diperbolehkan. Padahal kalau murabahah ini kan kalau kita lihat dari sisi harga tunainya ya, pembeliannya dari produsen langsung ini kan harganya tentu lebih murah kan, karena nanti akan ada markup karena mencari untung kan begitu, mencari untung, dan juga nanti pembayarannya juga secara kredit. Nah, kalau pakai logika inflasi saja misalnya, apakah nilai rupiah saat ini dengan nilai rupiah di 10 tahun yang akan datang ini berbeda atau tidak, itu sudah terlihat sebenarnya kalau secara logika. Oke, tapi kita ini bicara tentang fikih. Nah,
teman-teman, tapi ada pendapat para pengikut madhab Syafi'i maupun madhab Maliki yang memang juga setuju dengan pembayaran tunda ini, pembayaran secara kredit. Ya, seperti misalnya adalah Ibnu Qayyim, ya, Baghawi, Tawus, Sarakhsi, Marughinani, Ibnu Qudamah, dan Awawi. Ini mereka rata-rata pendapatnya memang setuju dengan adanya harga kredit yang lebih tinggi daripada harga tunai, ya. Cuman juga harus hati-hati juga karena jika salah dalam pemahaman mungkin nanti akan terpleset juga sesuatu yang dilarang menurut beliau. Nah, artinya begini, seperti misalnya pendapatnya Taus, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa mengenakan harga yang lebih tinggi pada jual beli dengan pembayaran tunda ini adalah haram. Ya. Haram kecuali jika si penjual ini berkata kepada pembeli, saya akan menjual barang ini dengan harga sekian, ya, kalau tunai, dan dengan harga sekian kalau kredit. Nah, jadi si penjual ini sejak awal sudah mengatakan bahwa ia akan menjual barang dengan harga sekian dan sekian untuk kredit, dan ia tidak menyebutkan berapa harga tunainya. Nah, ini tidak masalah di sini. Jadi dia tidak menyebutkan harga tunainya, itu nggak masalah. Nah, berarti langsung jumlahnya, mungkin begitu pemahaman saya. Langsung jumlahnya berapa, harganya berapa, dia ambil waktu berapa, pokoknya langsung dijumlah, harganya sekian, keuntungannya sekian, biayanya sekian. Nah, ini menghindari dari keharaman tadi, keharaman pembayaran tunda, gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks perbankan Islam, perbankan syariah ini banyak argumen yang digunakan untuk mendukung keabsahan harga kredit itu. Misalnya seperti memang selama ini belum ada teks-teks syariah yang melarang tentang harga kredit, gitu, ya. Kemudian yang kedua, memang ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan tersedia di masa yang mendatang, ya. Pasti beda dong ketika teman-teman masih dulu kecil, ya. Masih kecil dengan uang yang sekarang, ini nilainya kan pasti beda. Kalau zaman dulu misalnya 500 rupiah ini bisa buat beli banyak jajanan, kalau sekarang kan sudah beda, kan begitu. Ini contoh sederhananya begitu. Jadi uang zaman dulu, ya, dengan sekarang ini nilainya akan lebih bernilai yang dulu, kan begitu. Artinya nilainya lebih tinggi, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kenaikan harga ini bukan sebagai imbalan waktu pembayaran, ya. Jadi bukan karena waktu atau menunda pembayarannya, tapi karena memang biaya-biaya yang terjadi ketika proses akad ini terjadi, kemudian pelayanan dalam pembayaran tunda, ya kan, itu kan juga butuh karyawan dan lain sebagainya. Jadi ini bukan riba yang dimaksud di sini, bukan riba karena waktu tundanya, imbalan waktu. Kalau bayarnya besok, saya minta imbalan sekian, bukan itu. Tapi karena memang ini adalah karena faktor biaya-biaya yang terjadi, biaya yang timbul dari akibat dari pembayaran tunda ini. Misalnya butuh kontrak, ya kan, butuh asuransi, butuh dan lain-lainnya, kan. Ini butuh biaya, kan, butuh biaya yang lain itu. Oke, ya. Nah, inilah beberapa pendapat yang memang bisa mendukung yang namanya pembayaran tunda atau pembayaran kredit. Jadi, ya, monggo silakan saya kembalikan ke teman-teman, apakah pembayaran kredit, pembayaran tunda ini teman-teman masuk di kategori yang setuju atau yang tidak setuju, ya. Setuju atau yang tidak setuju, monggo. Tapi prakteknya hingga saat ini memang
ya mengikuti ulama-ulama kontemporer yang menyatakan setuju begitu, karena pendapat-pendapat yang mendukung lebih banyak begitu. Oke, selanjutnya adalah sebenarnya murabahah sama bunga ini bedanya apa sih? Ya, pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang praktiknya bunga ini bedanya apa? Sama apa enggak kan gitu. Ya memang secara sekilas sebenarnya murabahah ini hampir mirip ya dengan pembiayaan kredit yang lainnya di bank-bank konvensional lainnya. Tapi sebenarnya ini ada hal-hal tertentu yang memang perlu teman-teman pertegas bahwasanya murabahah ini berbeda dengan pembiayaan konvensional. Misalnya begini, kalau orang mengajukan kredit di bank konvensional, mungkin dia akan mengajukannya adalah mengajukan uang kan ya, mengajukan uang berapa juta gitu, misalnya 50 juta untuk beli apa, terserah kan, nanti dikembalikan kepada orang tersebut, meskipun ketika mengajukan dia juga menyatakan ini nanti uangnya rencananya untuk beli ini dan lain sebagainya. Tapi kalau di murabahah beda. Di murabahah ini kita datang ke bank, ibaratnya kita sudah ingin beli barang begitu ya, bukan pinjam uang, tapi beli barangnya di mana kan begitu kan ya. Ya, pesen barang, nanti ini harganya ini nanti dihitung. Itu bedanya seperti itu. Jadi metode murabahah dalam perbankan syariah ini memastikan bahwa si nasabah ini mengetahui total harga barang sebelumnya. Jadi barangnya jelas, apa yang dibeli, ya total harganya berapa, ya kan? Total harga ini adalah penjumlahan dari harga asli kan, harga asli ya kan, nanti ditambah cost recovery ya, maksudnya pembiayaan biaya-biaya lain yang muncul ya kan, ditambah markup, tambah keuntungan dari pihak perbankan misalnya seperti itu. Nah ini loh bedanya sebenarnya ada di sini, karena murabahah ini kan akadnya akad jual beli ya, jadi sudah jelas sebenarnya. Jadi diperbolehkan bank menjual barang dengan keuntungan tertentu. Nah ini mungkin secara garis besar yang saya pahami bahwa yang membedakan antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan konvensional, pembiayaan bunga-bunga itu ya. Ini bedanya sebenarnya di sini. Ini secara inti saja begitu, kira-kira begitu. Oke, selanjutnya adalah di murabahah juga sebenarnya di dalamnya ini berbagi risiko. Artinya risiko ini tidak hanya ditanggung oleh pihak nasabah saja atau pihak perbankan saja, tapi kedua-duanya adalah sama-sama menanggung risiko. Risiko apa saja? Risiko yang pertama ya, dengan adanya resiko ini teman-teman, jadi dengan adanya resiko ini muncullah ya biaya-biaya yang terjadi ya. Misalnya ini resiko terkait dengan barang. Oke. Resiko terkait dengan barang ini ketika bank syariah ini membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah dengan akad murabahah tadi ya. Jadi yang menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang ini sebelum diserahkan kepada nasabah itu siapa? Mesti kan bank kan? Ya kan? Bank syariahnya. Bank syariah ini nanti akan menanggung ya. Dia akan menanggung keamanan barang, kemudian kesesuaian spesifikasinya sebelum ini diserahkan kepada nasabah. Sehingga risiko ini juga ya kan, risiko ini juga perlu diantisipasi. Makanya wajar saja ketika bank syariah ini ketika menetapkan kontrak murabahah ini biasanya nasabah ini diwajibkan menawarkan lah istilahnya, menawarkan untuk asuransi ya, mengambil asuransi terkait tentang
risiko-risiko ini. Jadi khawatir ketika memang barangnya nanti diserahkan ternyata tidak sesuai, mungkin kurang apa namanya si nasabah ini berpindah pikiran ya. Jadi dia berubah rencana begitu sehingga nggak jadi beli, ini kan yang dirugikan oleh perbankan kan begitu, perbankan syariah. Nah, maka nanti ada namanya asuransi, klausul kontrak, dan sebagainya. Kenapa asuransi penting? Karena asuransi ini salah satu apa namanya cara supaya dalam pembiayaan ini aman terjadi kan begitu. Bisa aman, bisa lancar, tidak ada masalah. Kemudian juga didukung dengan klausul-klausul kontrak yang membantu bank syariah ini menghindari resiko terkait barangnya ya. Karena barang yang sudah dipesan ternyata tidak sesuai spesifikasi dan sebagainya, maka disusunlah yang namanya klausul kontrak itu. Ya, itu baru resiko terkait barang, belum lagi resiko terkait nasabah ya. Jadi rata-rata ya mayoritas ya fuqaha dalam madhab ini janji nasabah murabahah untuk membeli barang yang dipesan ini memang tidak mengikat ya. Jadi orang sudah pesan begitu ya, dan dia tiba-tiba ingin membatalkan ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah membatalkan karena mungkin nggak cocok dan lain sebagainya. Tapi kalau ini terjadi di bank syariah, ya udah terlanjur pesan, udah terlanjur kontrak begitu, ternyata nggak jadi, ya kan repot juga nih bank syariahnya dirugikan. Maka inilah resiko yang terkait dengan nasabah. Kalau tadi barangnya, nanti barangnya, so kalau ini terkait nasabahnya nanti jadi atau enggak kan. Nah, maka butuh biaya-biaya untuk ini supaya transaksi ini bisa terjadi. Kemudian yang ketiga adalah resiko terkait pembayaran. Ini juga penting juga. Jadi resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka yang sudah diberikan ya, yang sudah dijanjikan dalam kontrak ya. Ini bank syariah juga perlu menghindari resiko-resiko seperti ini, misalnya dengan perjanjian tertulis atau jaminan pihak ketiga ya. Termasuk juga harus nanti buat klausul kontrak ya, menyatakan bahwa semua hasil barang-barang murabah ini dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun kredit. Sehingga di sini harus ada namanya klausul ya, atau jaminan juga. Ini juga penting kan begitu. Nah, sehingga resiko-resiko ini perlu diatasi sejak dini. Nah, sehingga inilah yang melatar belakangi pembiayaan murabah ini, karena berbagi resiko ya, tidak hanya di nasabah saja tapi juga di bank syariah. Maka muncul itu tadi ya, ada biaya-biaya dalam transaksi dan lain. Oke, selanjutnya adalah jaminan pembiayaan murabahah. Boleh enggak sih sebuah perbankan begitu, perbankan syariah itu meminta jaminan ya sebagai apa ya istilahnya, keamanan lah ya, keamanan dalam memberikan pembiayaan begitu. Boleh enggak? Dan nanti kalau ada jaminannya berarti tidak pro dengan rakyat miskin, dan bukan masalah itu ya, bukan masalah itu. Ya, jadi di sini memang karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa intinya adalah berbagi risiko. Jadi risiko ini tidak hanya ditanggung oleh nasabah saja, tapi juga perbankan syariah juga menanggung risiko. Makanya dalam meminta jaminan ini juga dicarikan dasar bahwa memang dalam Al-Quran dan hadis ini meminta jaminan ini bukanlah sesuatu yang tercela atau yang dilarang, tidak. Jadi karena justru Al-Quran ini memerintahkan umat Islam untuk menulis
tagihan utang mereka, dan jika perlu ini meminta jaminan atas utang itu. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 283 juga dijelaskan seperti itu. Maka dalam berbagai kesempatan Nabi memberikan jaminannya kepada kreditur atas uang beliau. Nah, sudah banyaklah saya pikir cerita-cerita Nabi menggunakan jaminan baju perang dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa mencari itu terkait tentang sejarah itu. Nah, jadi kontrak-kontrak murabahah ya di bank syariah, bank-bank Islam ini memang menekankan pentingnya yang namanya jaminan. Nah, tidak hanya di bank-bank Islam Indonesia saja, teman-teman. Jadi ada di FIB, Faisal Islamic Bank of Egypt, Mesir ya. Kemudian di Jordan Islamic Bank ya. Ini juga membutuhkan yang namanya jaminan. Kemudian EGB, Egyptian Gulf Bank, dan lain-lain, bank-bank syariah yang lain di dunia ya. Semuanya menggunakan yang namanya jaminan. Nah, ini penting. Jaminan itu menjadi penting. Oke ya. Oke, kemudian harga jual dan profit margin. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya metode-metode penentuan harga jual dan profit margin dalam perbankan. Mungkin teman-teman sebelumnya juga sudah mendapatkan materi tentang manajemen perbankan kan, atau manajemen keuangan. Itu ada beberapa metode, teman-teman. Jadi ada 4 metode dalam menentukan profit margin ya. Yang pertama ada namanya metode markup pricing ya. Markup pricing ini apa? Markup pricing. Jadi ini adalah salah satu metode penentuan harga yang bisa dipilih, di mana penentuannya adalah dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Nah, maksudnya gimana? Jadi ngambil untung gitu loh, ngambil untung berapa, untungnya nanti bisa ditentukan. Nah, misalnya begini, ada sebuah perusahaan gitulah kira-kira ya. Nah, perusahaan itu untuk menjual atau untuk memproduksi dia membutuhkan biaya-biaya ya. Biayanya ada biaya variabel ya. Biaya kan ada biaya tetap sama biaya variabel kan ya, kira biaya tetap sama biaya variabel. Nah, ini penting untuk menentukan biaya per unitnya. Nah, maka misalnya biaya per variabelnya ya, setiap produksi satu barang ini membutuhkan dana Rp10 misalnya. Kemudian biaya tetapnya untuk total kesemuanya beli mesin dan lain sebagainya, ini misalnya biayanya adalah 100.000. Oke, lah kira-kira untuk menentukan biaya per unitnya gimana? Ya. Biaya per unitnya gimana? Nah, ini nanti bisa dicari dengan cara biaya variabel, ya kan? Biaya variabel ditambah dengan biaya tetap dibagi dengan jumlah penjualan. Ini nanti akan muncul berapa biayanya. Oke, misalnya jumlah unit yang nantinya dalam satu siklus itu bisa dijual adalah misalnya 10.000 unit misalnya, ya kan, 10.000 unit ya, dalam satu siklus penjualan. Maka di sini bisa dicari misalnya biaya variabelnya berapa, Rp10 misalnya, Rp10 ditambah dengan biaya tetapnya adalah tadi 100.000 ya kan, 100.000, kemudian dibagi dengan penjualannya dalam satu siklus, di situ adalah 10.000 unit. Nah, maka di sini kelihatan ini berapa totalnya. Nah, totalnya berapa nih? 1, tuh. Oke, maka di sini adalah
maka biaya yang muncul itu adalah Rp20 per unit. Nah, di sini kelihatan nih. Di sini kelihatan. Nah, jadi biayanya adalah Rp20 per unit. Ya, maka biaya per unitnya ini 20, maka bisa ditentukan harga markup-nya berapa, markup pricing-nya. Maka sini caranya. Kalau untuk menentukan harga markup, harga yang sudah bisa dianggap untung gitu ya. Caranya adalah dengan menghitung biaya per unit ya dibagi dengan 1 dikurangi pendapatan penjualan. Pendapatannya pengen berapa? Misalnya nanti pendapatannya pengennya 10% atau 0,1 misalnya. Nah, ini kelihatan nanti. Nah, berarti berapa supaya dapat untung 10%? Maka tadi biayanya per unitnya ini adalah 20 ya kan? Maka kita tulis 20 dibagi 1 min. Pendapatannya berapa? Pendapatannya yang diharapkan adalah 10%, berarti 0,10 misalnya begitu. Ya. Maka sama dengan berapa itu? 22,2 ya. 22,2. Nah, ini nih. Jadi harga sebesar 22,22 ini merupakan harga yang telah di markup. Jadi ya sudah ada keuntungannya. Nah, jika nanti calon nasabahnya menyepakati ya pembiayaan ini, nah, maka ini bisa terjadi namanya markup pricing ini. Ya, ini tapi kalau dalam konteks pembiayaan syariah yang bisa pakai metode ini ya mekanisme akad yang mudharabah ya, Kalau murabah kalau murabah ini markup pricing kayaknya tidak bagus karena di sini bicaranya tentang bagi hasil ya. Jadi nanti bagi hasil antara perusahaan dengan nasabah. Nanti mana yang bisa dipakai? Oke, nanti kita coba lagi. Oke, kemudian target return pricing. Ya, target return pricing ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan ya untuk menghitung ya menentukan harga jual produk ya dengan tujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Jadi kira-kira bisa balik modal begitu ya, return on investment-nya kembali, maka sesuai investasinya bisa kembali. Ini kira-kira berapa ya, berapa target return price-nya ya. Target keuntungannya berapa supaya investasi ini bisa kembali, kira-kira begitu. Nah, maka di sini dia pakainya rumus target return pricing itu adalah unit cost ya ditambah dengan return yang diharapkan ya, returnnya berapa, kemudian dikali dengan modal investasinya, modalnya berapa, dibagi dengan unit sell, penjualannya berapa. Ini nanti muncul yang namanya adalah target return pricing. Ya, saya singkat aja TRP biar mudah. Nah, coba gimana nih? Misalnya ada sebuah perusahaan, ya kan, dia sudah menginvestasikan dananya ini sebesar 1 juta misalnya. Jadi dia investasi 1 juta investasinya. Nah, supaya dengan harapan keuntungan tingkat pengembalian returnnya adalah 20%. Ya, returnnya diharapkan itu bisa 20%. Nah, maka untuk menghitung target return pricing-nya adalah kita hitung saja unit cost-nya berapa. Tadi misalnya pakai tadi ya Rp20 misalnya tadi unit cost per produk ya, per barang itu Rp20. Kemudian
kita returnnya yang diharapkan berapa? 20%, berarti 0,20 misalnya. Kemudian dikali investasinya berapa? 1 juta. Ya. Kemudian dibagi unit selnya, ya. Harapan yang bisa dijual dalam satu siklus tadi adalah 10.000 kan? Nah, di contoh pertama. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, ini berarti berapa ini? 20 ditambah sebentar. Tambah 20 ya, berarti tambah 20. 20 ditambah 20 berapa? Berarti 40. Nah, maka di sini ketemu. Nah, supaya investasinya bisa kembali ya, bisa balik modal ya, karena modalnya 1 juta, dia targetnya 20% keuntungannya, maka harga ini target return pricing-nya adalah harga yang ditetapkan adalah 40. Jangan 20. Ya, jangan 22,2 tadi. Ya, karena ini berdasarkan analisis target return pricing. Nah, ini contohnya begitu. Nah, ada juga ya cara dengan teknis perceived value pricing. Perceived value pricing ini istilahnya adalah jadi menentukan harga ini tidak menggunakan variabel harga yang kayak tadi kita hitung, tapi didasarkan pada produk pesaing mau jual berapa, ambil keuntungan berapa, kita ini ikut gitu ya, ikut atau lebih tinggi atau lebih rendah dikit kan begitu. Nah, ini adalah perceived value pricing. Ada juga value pricing sebenarnya teman-teman. Kalau value pricing ini istilahnya ada onorego onorupo ya, istilahnya begitu. Value pricing ini ya. Jadi penetapan harganya ini memang kompetitif ya, karena barangnya ini berkualitas tinggi begitu. Karena harganya dipatok mahal karena harganya sangat tinggi begitu. Nah, ini adalah value pricing gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada penetapan harga jual murabahah. Nah, bagaimana kalau dalam murabahah itu? Nah, maka kalau di murabahah ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, oke, saya ambil langsung contoh aja biar tidak terlalu lama, supaya kita nanti bisa benar-benar paham bagaimana sih menetapkan harga jual bagi perbankan syariah itu supaya tetap bisa mendapatkan keuntungan dan tidak rugi. Oke, contohnya begini. Ada Kang Imam. Kang Imam ini pengen beli mobil ya kan? Beli mobil untuk kepentingan bisnis peternakan ayamnya. Ya, dia pengen beli mobil karena belum punya mobil. Kemudian sebenarnya harga mobilnya ini 150 juta ya. Harganya 150 juta, namun Kang Imam ini baru punya uang 50 juta. Berarti kurang berapa teman-teman? Kurang 100 juta. Ya, oke. Kurang 100 juta. Nah, untuk mengatasi kekurangan dana, Kang Imam ini mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah FEBI ya. Sehingga Bank Syariah FEBI ini ngasih solusi dengan akad yang namanya akad murabahah, dengan pembiayaannya tenornya adalah 2 tahun dengan cara kredit tadi ya. Nah, Bank Syariah FEBI ini dia punya pembiayaan, mengalokasikan pembiayaan ini dalam 1 tahun itu adalah 5 miliar misalnya, 5 miliar dengan biaya operasional selama 1 tahun ini adalah 200 juta. Nah, 200 juta. Ya, dan Bank Syariah FEBI ini menetapkan pokoknya dari 5 miliar ini harus ada keuntungan 10% ya, dalam tahun itu. Ya, maka pertanyaannya adalah, hitunglah harga jual mobil Bank Syariah FEBI kepada Kang Imam. Nah, gimana cara menentukan dari pembiayaan 100 juta selama 2 tahun ini nanti supaya Kang Imam bisa mendapatkan mobil dan Bank Syariah bisa mendapatkan untung. Ya, oke, kita lihat teman-teman. Pertama adalah teman-teman harus menghitung cost recovery-nya ya. Hitung cost recovery. Kenapa harus ada cost recovery? Karena ini ada kaitannya tentang biaya-biaya kan begitu. Oke.
Coba cost recovery ini gimana cara ngitungnya? Ya, jadi cost recovery ini adalah pembiayaan murabahnya berapa? Oke, cost recovery. Pembiayaan murabah, pembiayaannya berapa? Ya kan? Kemudian dibagi dengan estimasi total pembiayaan. Total pembiayaan dalam 1 tahun tadi, teman-teman. Pembiayaan. Kemudian dikali dengan estimasi biaya operasi, ya, biaya operasional dalam 1 tahun. Tadi berapa? Nah, maka bisa kita lihat pembiayaan yang diminta tadi berapa? 100 juta, karena Kang Imam sudah punya 50 juta kan. Oke, 100 juta. 100 juta. Kemudian dibagi dengan total pembiayaan 1 tahun tadi di ini berapa? 5 miliar kan? 5 miliar. 5 miliar kemudian dikali dengan biaya operasionalnya dalam 1 tahun itu berapa tadi? Dari 5M 200 juta. Nah, maka di sini kelihatan nih, kelihatan. Nah, nanti bisa dihitung berapa ini. Nah, maka cost recovery-nya ya, cost recovery-nya adalah 4 juta. Hitung cepat aja. Cost recovery-nya adalah 4 juta. Jadi biaya yang muncul ya untuk pembiayaannya Pak Imam, Kang Imam tadi ini adalah 4 juta. Oke, selanjutnya adalah hitung markup-nya. Nah, keuntungannya yang diharapkan berapa? Nah, cara ngitungnya di sini adalah misalnya tadi dia kan pengennya keuntungannya Bank Syariah ini kan tadi kan 10% kan. Nah, tinggal hitung aja. Berarti 10% kali pembiayaan. Pembiayaannya berapa? Ya, 10% dikali 100 juta. Oke. 100 juta. 100 juta 10%-nya 100 juta itu berapa? Nah, berarti 10 juta. Ya, oke, markup-nya udah ketemu nih, keuntungannya yang bisa diambil ini adalah markup-nya adalah 10 juta. Tadi biayanya berapa tadi? Nah, biayanya tadi 4 juta, ini keuntungannya 10 juta. Oke, selanjutnya adalah hitung harga jual banknya. Oke. Ya, harga jual banknya kemarin ini sudah pernah saya singgung ya di video sebelumnya. Harga jual banknya gimana caranya? Yaitu pembiayaannya berapa totalnya, ya kan? Ditambah cost recovery, ditambah markup. Ya, ketemu kan? Pembiayaannya berapa? 100 juta. Ditambah cost recovery-nya berapa tadi? Cost recovery-nya adalah 4 juta kan? 4 juta. 4 juta. Tapi kan tadi kan pembiayaannya 2 tahun, berarti 2 kali 4 juta. Ya, jadi di 8 juta ini kalau biayanya 2 tahun. Kemudian ditambah markup-nya berapa markup-nya? Markup-nya tadi 10 juta. Ini kelihatan ini. Berarti 100 ditambah 8 ditambah 10 berarti 118 juta. Nah, harga jual banknya ke Kang Imam tadi untuk beli mobil karena pembiayaannya 100 juta supaya bank ini untung, maka jualnya adalah 118 juta. Gitu teman-teman. Ya, oke. Nah, sekarang disuruh ngitung ini. Angsuran pembiayaannya gimana? Nah, selama 2 tahun gampang saja angsurannya. Kan berarti kalau angsuran ini kan berapa totalnya? Totalnya harga jual banknya, harga jualnya bank berapa tadi? 118 juta. Dibagi 2 tahun berarti 24 bulan kan? 24 bulan. Berarti berapa? 24 bulan berarti sekitar 4 juta 916 sekian. Ya, jadi angsurannya kira-kira 4.916.000 rupiah gitu. Ini untuk angsuran pembiayaannya per bulan. Selanjutnya total harga jualnya. Nah, ini total harga jualnya berapa? Kalau tadi kan total harga jual bank di pembiayaan, ini kan harga jual banknya kan, harga jual kalau total harganya berapa. Nah, ini total harga, berarti kalau total harga jual sama dengan berarti
karena uang mukanya tadi berapa? 50 juta ya. 50 juta ditambah dengan harga jual banknya berapa? 118 juta, ya kan? Berarti berapa totalnya? 168 juta. Karena di sini tadi adalah DP-nya tadi, uang mukanya. Kang Imam sudah punya uang 50 juta, berarti jualnya totalnya ini 168 juta. Pembiayaannya sudah cost recovery-nya, keuntungannya di sini 118 juta. Kelihatan kan? Coba hitung persentase marginnya berapa persen. Jadi keuntungannya berapa persen itu selama 2 tahun. Gak mudah saja hitung marginnya dalam persen ya. Margin ini dalam persen ya. Maka sama dengan cost recovery-nya berapa? Cost recovery ditambah markup, ya kan? Dibagi markup-nya berapa tadi? 10 juta ya tadi ya. Ya. Dikali 100%, ya kan? Dikali 100%. Sorry, tidak kelihatan ini. Oke, maka bisa ketemu cost recovery-nya tadi 8 juta kan? 8 juta 2 tahun kan? Kemudian ditambah markup-nya berapa? 10 juta. Oke. Oh iya, ini berarti harusnya dibagi dulu nih. Dibagi dengan harga belinya ya. Harga belinya berapa? Harga belinya 150 juta tadi kan ya. Bagi 150 juta dikali 100%. Nah, ini baru benar nih. Aduh, kelihatan. Oke, berarti ini berapa? 18 juta dibagi 150 juta dikali 100%. Nah, berapa ini kita? 12% ya. Berarti hitungnya 12%. Ya, ini kelihatan nih. Jadi persentase marginnya adalah 12%. 12% selama 2 tahun gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.